Alkitab tentang patung. Keluaran 20 ayat 4 itu bicara mengenai larangan membuat patung. Namun hal yang kedua, Tuhan menyuruh membuat patung. Yang pertama perintah pembuatan patung ular. Ada di Bilangan 21 ayat 8. Selanjutnya yang kedua, patung kerub kemah suci. Lihat Keluaran 37 ayat 7. Perintah siapa pembuatan kerub ini? Jawabannya ada di Keluaran 36 ayat 1. Ternyata Tuhan menyuruh umatnya membuat patung. Sekarang patung-patung bait suci. Kita akan lihat dari kitab pertama Raja-Raja, bab 6, ayat 23 nyambung seterusnya. Perhatikan, ada dua kerub. Kerub itu malaikat. Ayat 29. Gambar ukiran artinya patung sama saja. Sekarang kita lihat pada bab yang ketujuh. Masih kitab yang sama, 1 Raja-Raja. Ayat 28 dan seterusnya. Singa, lembu, dan kerub. Apa artinya singa dan lembu di situ? Bukan berarti hewan beneran, tetapi patung singa, patung lembu, dan patung kerub alias patung malaikat. Artinya, bait suci banyak patung. Apakah Tuhan berkenan dengan pembuatan seperti itu? Dijelaskan dalam kitab pertama Raja-Raja bab 9 ayat 1, 2, dan 3. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini. Dan seterusnya. Artinya Tuhan berkenan dengan segala patung-patung yang dibuat dalam bait suci tadi. Lo disuruh atau dilarang? Dilarang atau disuruh? Katanya tadi nggak boleh bikin patung, kok sekarang patung bertebaran di mana-mana? Pertama yang akan saya ajak kita lihat adalah Keluaran 20 ayat 4 itu konteksnya apa? Konteks artinya ruang lingkup ayat itu sambungan narasi satu dengan yang lain. Kaitan, tidak lepas dari ayat yang lain. Maka apakah memang betul melarang pembuatan patung, semua patung, atau ada hal yang lain konteks yang dibicarakan dalam Keluaran 20 ayat 4. Maka kita awali dari Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, dan seterusnya. Saya jejerkan sekarang. Ayat 3, 4, dan 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Jangan sujud menyembah kepadanya. Perhatikan bahwa yang dikontekskan dalam ayat ini adalah Allah lain. Artinya kita harus lihat konteks pada zaman Keluaran. Keluaran ini paling kurang kan 3.000 tahun yang lalu. Konteksnya adalah ketika zaman itu semua sesembahan itu dipatungkan. Jadi yang dibuat jangan, kata jangan atau larangan itu tidak bisa hanya dicomot ayat 4. Larangan yang jangan itu 3 kali. Jangan ayat 3, jangan ayat 4, jangan ayat 5. Dan itu merupakan satu kesatuan konteks. Jadi konteks bicaranya ketika mulai dari ayat 2 lebih jelas. Akulah Tuhan Allahmu. Aku ini Tuhanmu, aku ini Allahmu. Maka jangan ada Allah lain. Apalagi kamu patungkan Allah itu, apalagi kamu sembah Allah yang lain itu. Jangan ada Allah lain yang kamu patungkan, lalu kamu sembah patungnya Allah lain itu. Jadi ini konteksnya bukan semua patung. Kalau orang membaca, ini semua patung, itu namanya menggunakan ilmu comotologi, memotong ayat, mencomot ayat, mengabaikan kaitan dengan ayat yang lain. Larangan ini yang dibicarakan adalah larangan menyembah Allah yang lain yang dipatungkan kemudian disembah. Jadi patung sesembahan Allah yang lain. Patung Allah yang lain untuk tujuan disembah. Itu yang dilarang. Itulah kenapa patung ular tembaga tidak ada masalah. Untuk disembah atau tidak patung ular tembaga? Tidak. Patung kerub. Kita membaca tadi patung kerub, patung malaikat. Makanya boleh untuk disembah atau tidak? Tidak. Allah lain atau tidak? Tidak. Patung bukan patung. Patung tapi bukan Allah lain dan bukan untuk disembah. Bait suci. Makanya di bait suci ada patung kerub, malah ada patung singa, ya, ada patung lembu. Apakah singa itu Allah lain? Bukan. Patung atau bukan? Patung. Disembah atau tidak? Tidak.
Maka ketika kita perhatikan konteks lengkapnya, orang yang mengatakan patung semua dilarang, gagal paham mengenai isi Alkitab. Ajaran gereja Katolik seperti apa mengenai patung sangat jelas dalam KGK. Katekismus Gereja Katolik 2129 2129 lalu nyambung KGK 2130. Selanjutnya 2131. Di dalam gereja ini sebelum perpecahan dengan Ortodoks ya. Ortodoks dan Katolik masih satu dan memang sikapnya sama. Pada konsili yang ke-7 yang disebut konsili Nikea pada tahun 787. Jadi sebenarnya penolakan terhadap patung, terhadap gambar, terhadap ikon sudah ada di dalam gereja Katolik atau gereja Ortodoks tahun 700-an, abad ke-8 sudah ada. Tapi gereja menegaskan itu pandangannya keliru, yang benar ini. Karena Alkitab tidak melarang, malah tadi kan dikatakan menyuruh dan mengizinkan. KGK 2132. Penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala. Yang dilarang patung Allah lain. Nah, jelas ya, berarti tidak bertentangan. Tidak melawan Alkitab dan tidak menyembah berhala. Lanjutannya, karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya. Dan siapa yang menghormati gambar, menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Itu kanon dalam konsili Nikea tadi. Kanon berarti keputusan. Jadi kalau kita menghormati gambar, ini istilahnya gambar ya, imago dalam bahasa Latin. Jadi kata patung tercakup dalam kata gambar ya. Jadi sebenarnya menghormati imago, saya pakai Latinnya saja, berarti menghormati pribadi yang dibuat imagonya. Jadi kalau kita menghormati patungnya Bunda Maria, bukan patungnya toh, tapi yang dibalik itu Bunda Marianya. Atau baginda Yesus. Bukan patungnya itu sendiri, tapi yang dibalik, yang digambarkan itu. Berikutnya, ini penting dicatat. Penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar adalah satu penghormatan yang khidmat. Bukan penyembahan. Ini dibedakan sekali. Penghormatan bukan penyembahan. Menghormati tidak sama dengan menyembah. Kalau saya menghormati Pak Presiden, saya tidak menyembah Pak Presiden. Kalimat terakhir, penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. Jadi gereja Katolik itu sangat pilah mengajarkan mengenai patung. Kesimpulan, pertama, Alkitab tidak melarang adanya patung. Nomor 2, patung yang dilarang adalah patung Allah lain untuk disembah. Nomor 3, maka patung yang untuk penghormatan dan membantu kita berdoa diizinkan. Sebagaimana patung ular tembaga diizinkan, patung kerub diizinkan, dan berbagai patung dalam bait suci diizinkan.